Desain ganteng, cek. Layar QHD Plus 120Hz, cek. Performance juara, cek. Baterai awet, cek. Fast wireless charging, cek. Kamera cakep, cek. OnePlus adalah satu-satunya brand dari BBK Group yang punya keistimewaan tersendiri sekaligus merupakan salah satu HP Android terbaik di pasar hingga sekarang. Sebut aja stok Android yang dikemas dalam Oxygen OS, layanan update-nya yang cepat dan banyaknya dukungan third party, baik itu aplikasi maupun aksesoris. Di samping itu juga penggunanya yang setia membuat brand ini menjadi salah satu pencetak Android yang bisa berkembang di pasar smartphone. Pada video kali ini gue bakal mereview OnePlus 8 Pro varian 12256 setelah pemakaian singkat gue selama kurang lebih 2 mingguan. Awal gue ngeliat komersial videonya, khususnya OnePlus 8 Pro, gue langsung tertarik sama desainnya. Nggak tahu ya, desain OnePlus 8 Pro ini kayaknya punya magnet tersendiri buat bikin gue jadi langsung suka. Nggak ada kesan nyontek dari brand lain. Dan setelah gue pegang pun, nggak merubah kesan pertama gue pas lihat ini. This phone design is amazing. Desain kamera belakang nggak pakai kotak-kotak segede gaban yang lagi tren dan dipakai beberapa flagship brand planet sebelah. Posisi kamera ada di tengah, gue demen banget. Dan di bawahnya ada logo OnePlus yang memorable. Overall desainnya kelihatan cantik dan gagah. Backdoornya dibikin frosted glass dengan dua keuntungan. Pertama, kesan premium pas digenggam. Kedua, anti fingerprint magnet. Yap, semuanya dibikin matte kecuali bagian logo OnePlus dan tulisan OnePlus yang bakal nimbulin highlight cakep pas reflected sama cahaya. Full display beresolusi 1440p dengan high refresh rate 120Hz memang jadi nilai jual OnePlus 8 Pro. Juga dikatakan HP ini punya layar dengan color accuracy tertinggi di smartphone yang pernah ada. Yes it is. Itulah yang gue rasain. Kalau lo sangat doyan nonton YouTube atau film di HP, mata lo bakal dimanjain banget sama OnePlus 8 Pro ini. Belum lagi dukungan HDR10+, bikin experience lo ketika nonton YouTube atau nonton film bikin semuanya jadi terasa sempurna, tajam dan natural. Mungkin sebagian dari kalian ada yang kecewa kenapa mesti pakai punch hole kamera di depan yang jadinya bikin sedikit mengurangi keindahan layarnya. Oke, gue bakal jawab. Pop-up front camera selain sistem motorik itu bikin rentan sama yang namanya kerusakan, juga mengurangi fitur anti air dan debu IP68 rating. Jadi kalian pilih yang mana? Kalau gue sih mending IP68 rating. Dan sepengalaman gue ini hanya soal waktu. Lo nggak bakal ngerasa terganggu sama sekali sama tompel kecil ini karena overall layar OnePlus 8 Pro ini luas banget. Nggak ada yang namanya aktivitas lo baik dari main game sampai hiburan lainnya yang akan terganggu sama si tompel ini. Soal warna, bahkan ini layar HP Android terbaik yang pernah gue pegang, yang tingkat akurasi warnanya bersaing ketat sama iPhone. Inilah mungkin salah satu yang bikin harga OnePlus 8 series ini jadi melambung. Ya monitor desain aja dengan tingkat RGB atau sRGB yang tinggi pun emang mahal. Snapdragon 865 seperti yang kita tahu merupakan chipset Snapdragon dengan kasta tertinggi hingga sekarang. Soal kestabilan dan kecepatan kinerja ya kembali lagi ke vendor yang menggunakan dan mengolah chipset ini. Dari awal kemunculannya, OnePlus emang selalu pakai chipset Snapdragon varian tertinggi karena emang target marketnya adalah pengguna HP flagship. Dan OnePlus selalu berhasil mengolah chipset ini dengan pure Android berbasis Oxygen OS-nya. Semuanya terasa fluid banget dan stabil. Di sini gue nyoba ngetes benchmark buat nguji seberapa kencang OnePlus 8 Pro ini. Ya walaupun kita tahu in real life using experience sangat mungkin berbeda, tapi paling enggak ini bisa jadi tolak ukur sebelum teman-teman membeli OnePlus 8 Pro ini. Pada AnTuTu benchmark, OnePlus 8 Pro dengan RAM 12GB, kapasitas 256GB ini mendapatkan skor 584766. Yang bikin gue kaget adalah OnePlus 8 Pro ini menempati urutan kedua setelah Mi 10 Pro dengan selisih skor hampir 10.000. Yang padahal Mi 10 Pro memiliki RAM yang lebih sedikit yaitu 8GB. Boleh juga nih Xiaomi. Selanjutnya gue uji coba main game. Seperti biasa PUBG jadi game andalan. Selebihnya gue nggak coba karena pertimbangan boros kuota buat download game. Plus minus main game di OnePlus 8 Pro ini dipengaruhi banget sama layarnya. Pada faktor minusnya pengalaman main PUBG di OnePlus 8 Pro ini gue bilang nggak enak-enak banget. Layarnya melengkung adalah jadi faktor berkurangnya kenyamanan ketika main game. Karena agak kurang nyaman ketika lo harus menekan tombol yang posisinya ada di lengkungan layar. Sedangkan sisi plusnya adalah untuk settingan seperti yang kalian tebak, PUBG ini dilibas habis dengan settingan rata kanan. Dan berkat teknologi layar 120Hz bikin main game di OnePlus 8 Pro ini jadi super mulus.
Baterai bakal jadi pertimbangan berat untuk beberapa orang dalam menentukan pembelian sebuah handphone. Dan kapasitas 4510 pada OnePlus 8 Pro ini dirasa cukup-cukup aja. Nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Kalau kalian boost pemakaian full dengan intensitas tinggi dan refresh rate dimentokin ke 120, kalian harus ngecas HP ini paling nggak 2 kali sehari. Sedangkan kalau kalian turunkan ke resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz, ini sangat berpengaruh ke daya tahan baterai. Meskipun kita pakai dengan intensitas cukup tinggi, baterainya bisa bertahan dari pagi sampai sore dengan SOT kurang lebih 7 jam. Gue sih berharap di next update firmware OnePlus bakal ngasih kita pilihan refresh rate 90Hz. Ya biar ada middle option aja gitu. Overall tentang baterai tergantung gimana kita make a deal dengan penggunaan HP kita. Kalau gue sih gue settingin semua buat ngerasain the best using experience. Toh OnePlus ngasih fitur warp charge yang cuma ngecas setengah jam bisa keisi 50%. Sejak awal kemunculannya, OnePlus selalu mepet-mepet jajaran HP flagship dengan berbagai strateginya. Mulus dari segi performance, tapi dari sektor kamera belum pernah lebih bagus atau bahkan sejajar dari handphone flagship. Tapi pada OnePlus 8 Pro ini, kelihatannya mereka serius menggarap dari sisi kamera. 5 buah kamera disematkan, semuanya punya fungsi berbeda, 1 di depan dan 4 di belakang. 3 lensa utama yaitu wide, ultra wide, dan 3 kali telefoto zoom punya kualitas yang sama-sama amazing. Perpindahan antar lensa hampir seamless. Hasil foto pada ketiganya detail banget. Udah nggak ada lagi painting effect. Warna yang dihasilkan juga natural dan jujur gue impressed banget sama kualitas HDR-nya. Hanya kurang sedikit pada konsistensi warna. Color outputnya agak shifting di masing-masing kamera, tapi masih bisa dimaafkan lah. Meski dibenamkan kamera sebesar 48 megapiksel, namun kenyataannya ini adalah pixel binning dan gue menyarankan kalian buat stay di 12 megapiksel buat mendapatkan kualitas HDR yang baik dan juga untuk menghemat kapasitas memori, karena pada size 48 megapiksel itu satu foto memakan hingga 14 MB lebih. Hal menarik lainnya adalah pada fitur makro yang bisa kalian lakukan dengan ketiga lensanya. So guys, kalian dapat melakukan foto makro dengan resolusi penuh 12 megapiksel. Nah, buat pecinta foto makro, pakai HP ini bakal menggiurkan banget buat kalian. Oke, lensa terakhir adalah color filter lens berukuran 5 megapiksel. Jujur gue jarang pakai filter ini, tapi dengan adanya ini jadi suatu terobosan sekaligus kelebihan baru yang disuguhkan OnePlus buat ngacak-ngacak flagship lain. Seperti yang gue bahas pada video sebelumnya, filter photochrome jadi fitur yang menarik sekaligus menyeramkan. Karena filter ini menggunakan X-ray dalam penggunaannya, bisa tembus pandang pada beberapa bahan. Dan gue juga agak ngeri kalau pas lagi pakai ada teteh-teteh yang mata kita nggak bisa lihat tapi dia ikutan ke foto. Namun belakangan OnePlus udah mengupdate pada firmware terakhirnya dan menghilangkan fitur ini. Oke, kita pindah ke kamera depan. Ada sebiji, ukurannya 16 megapiksel. Dan gue nggak komplain dengan ini, semuanya bagus. Warnanya natural, HDR-nya working very well, detail teksturnya juga bagus. Sedangkan untuk video pada kamera utama maksimal resolusi ada di 4K 60 fps. Ada juga pilihan cinema ratio 21:9. Jadi kita nggak perlu cropping lagi ketika editing. Dalam pengaturannya udah default HDR dan super stable, jadi tim Tremor nggak perlu khawatir kalau videonya itu goyang-goyang tanpa gimbal. Oke guys, ini adalah contoh video pakai front camera dengan resolusi Full HD 30 frame per second. Nah, ini sekarang lagi banyak angin banget, nggak tahu kualitas suaranya kayak gimana. Kalau dari sini sih kualitas HDR-nya kurang bekerja dengan maksimal, tapi di bagian muka nih cerah banget. Ya buat hasilnya sendiri kalian bisa menentukan bagaimana ini bagus atau enggak. Dan ini adalah contoh video kamera utama dengan resolusi 4K 30 frame per second. Ini keadaannya lagi hujan, angin gede banget. Gimana suaranya, masih terdengar jelas atau enggak? HDR-nya juga kalian yang menentukan. Sekarang gue coba lari ya.
Overall tentang kamera gue acungin jempol sama OnePlus, karena akhirnya mereka ngasih kualitas yang sejajar sama Android flagship lainnya, bahkan bisa dibilang ya lebih bagus lah. Oke, semuanya gue udah review dari A sampai Z, tinggal harga nih. Gimana? Mahal banget sekarang. Untuk varian 8128 aja dengan perhitungan pajak dan biaya pengiriman itu bisa hampir 19 juta. Menurut gue sih ambil aja. Worth it banget buat semua upgrade yang dikasih OnePlus ke OnePlus 8 Pro ini. Ya berkaca dari pengalaman gue pakai OnePlus 5 yang udah 3 tahun dan sekarang masih lancar banget, bahkan masih bisa dipakai mungkin setahun lagi. Kalau kita coba hitung minimal 3 tahun itu berarti 1095 hari. Anggap kita beli yang varian 12 256GB 20 juta. Dibagi 1095 hari berarti sehari cuma 18 ribuan cuy. Murah banget lah ini mah. So guys, that's all for my review video for OnePlus 8 Pro today. Dan semoga kalian tercerahkan. Kalau ada yang mau beli, ada toko yang aman, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Stay safe, stay home, stay healthy. Jangan lupa kalau bepergian pakai masker dan jaga keamanan, jaga jarak. Salam gadget positif, gue Didot pamit. See you on the next video, bye bye.